28 sampai 31. Dek, taruh situ, Dek. Ayat 27. Sampai 30. 27 sampai 30. Udah? Inong udah? Belum. Sampai 30. Itu udah on deh. Salam. Udah? Kita ayat ke-27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi kata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hati. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 30. Dan tinggalkan yang kanan menyesatkan engkau, peganglah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Amin. Demikianlah pembacaan firman bagi kita malam ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh bagi jemaatnya. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari perikop Tuhan Yesus dan hukum Taurat. Kemarin kita telah membahas tentang sebenarnya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah melenyapkan hukum Taurat, bahkan satu iota pun. Tetapi dia datang untuk menggenapi seluruh isi hukum Taurat, dan malah justru Tuhan Yesus memberitahukan tentang kesempurnaan yang seharusnya kita perbuat dari hukum-hukum Taurat. Satu contoh yang telah kita bahas tentang hukum ke-6, Tuhan Yesus berkata bahwa bukan hanya jangan membunuh yang tidak boleh kita lakukan, tetapi ketika kita marah kepada saudara kita, dan ketika kita berkata kafir dan jahil terhadap saudara kita, maka upah kita adalah dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Artinya bahwa keberadaan keimanan kekristenan kita harus jauh melebihi dari para ahli Taurat. Kalau para ahli Taurat menafsirkan konteks jangan membunuh itu hanya dalam bentuk lahiriah, tetapi Tuhan Yesus menegaskan kepada kita bahwa keimanan kekristenan kita untuk melakukan kehendak Tuhan itu jauh sampai ke dalam hati. Artinya ketika marah kita sudah masuk dalam kategori membunuh. Itu yang kemarin telah kita bahas. Hari ini kita akan membahas tentang konteks hukum yang ketujuh dari hukum Taurat yang Tuhan Yesus sampaikan. Saya perlu membeberkan ini semua kepada saudara saya, supaya kita semua mengerti bahwa hukum-hukum ini berlaku dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang diajarkan Tuhan dari pembacaan kita, yang ternyata itu di luar dugaan kita. Sama seperti kasus membunuh kemarin. Sekarang konteks yang harus kita pelajari tentang hal berzina. Ini khususnya anak-anak muda. Saya mendengar ayat ini sejak saya masih remaja. Tetapi saya tidak mengerti. Cuman kehebatan firman Allah itu selalu mengingatkan, selalu menetap di hati, dan selalu berusaha membuat kita untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Sekarang kita akan kupas supaya kita mengerti. Dengan demikian kita akan terhindar dari sebuah kejahatan. Mari kita baca ayat yang ke-27 dan 28. Nanggi coba baca. Nanggi. 27 dan 28. Ayat berapa? Matius 5 ayat 27 dan 28.
25 ayat 27. Kita sebentar. Coba. Ayat 27 Dan 28. sampai 28. Matius 5 ayat 27 dan 28. Ya. Ya. Ibagat boge hanima dohatana makatahon ulang ho marpake. Tapi aku makatahon benima barang ite namang ngidah na buku anja ha aji iya doma arpake iya ibadat murni. Ya, terima kasih. Itu bahasa Inggris ya. Simalungun. Oh, Simalungun. Saya pikir bahasa Inggris. Ya, coba perhatikan kemari. Ini penting ya. Grace, semua anak-anak muda atau kita juga supaya kita mengerti. Sardo ya. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Di dalam hukum Taurat ini adalah hukum jangan berzina. Yang jadi pertanyaan, siapa yang mengerti tentang kata jangan berzina? Jawabannya melakukan hubungan persetubuhan. hanya segitu. Yang lengkap supaya kita ngerti. Nanti ini kategorinya masuk ke dalam kita berzina di hadapan Allah terhadap Allah lain, tapi menggunakan kata berzina. Sudah? Tidak ada ngerti ya? Ini saya kasih tahu. Yang namanya berzina, ini jangan terbalik seperti yang Jepannya jelaskan. Itu bukan dalam konteks persetubuhan saja. Gini, supaya Sari ngerti juga. Yang namanya berzina adalah saya punya istri. Sudah? Ini supaya ngerti nanti bagaimana terhadap Tuhan. Jangan berzina di hadapan Tuhan terhadap Tuhan yang lain. Saya punya istri. Tetapi saya punya hubungan lain dengan wanita lain. Ingat ya, wanita lain. Bukan hanya istri orang, tetapi wanita lain. Yang belum bersuami juga kategorinya, ketika saya berhubungan dengan mereka, saya punya hubungan perzinahan. Dan aplikasinya biasanya yang mudah dicerna adalah bentuk persetubuhan. Jadi kalau kalian pernah mendengar kata perselingkuhan, itu. Ngerti ya? Tetapi ini ikatannya resmi dulu. Kalau pacaran terus kalian berselingkuh, itu bukan kategori berzina. Tetapi kalau yang sudah punya ikatan hubungan suami istri, lalu si suami ini punya hubungan dengan perempuan lain, itu dikatakan berzina. Ataupun istri dengan laki-laki lain. Sudah paham ya? Jadi kategorinya, apabila kita yang sudah punya Tuhan Yesus, lalu kita mengangkat Tuhan-Tuhan lain bagi kita, ini khususnya kita orang Batak, ini yang dimaksud bahwa kita sedang berzina terhadap Tuhan lain. Sudah ngerti ya, Grace? Ingat, ini berlaku. Sebetulnya agak tabu untuk menjelaskan ini di kita orang Batak. Adalah kita. Dosa orang Batak. Sebelum Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir tentang kategori jangan berzina itu seperti yang saya katakan tadi, hanya sekedar hubungan fisik secara lahiriah. Ingat ini, secara lahiriah, secara fisik. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kita harus jauh melebihi dari para ahli Taurat. Tuhan Yesus katakan apa di sini tentang hal perzinahan? Tetapi aku berkata kepadamu, coba perhatikan ini. Ini yang bilang siapa? Tuhan Yesus. Setiap orang yang memandang perempuan, ini laki-laki ya, serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Sudah sering dengar ini ya? Akhirnya kita jelas.
ternyata kategori berzina itu bukan hanya secara lahiriah, bukan hanya secara fisik, tetapi Tuhan Yesus melihat hati. Kita melakukan ini enggak? Iya, kita melakukan ini. Paham ya? Ini kan hanya dalam konteks hati, tidak melalui sebuah perbuatan. Tuhan Yesus yang menghendaki ini, supaya hati kita tidak melakukan perzinahan. Artinya begini, hukum berzina ini akan kita langgar apabila ketika mata kita melihat perempuan lain atau laki-laki lain, lalu hati kita menginginkannya, baru menginginkan ya, kita sudah terjebak dalam hukum berzina. Ngeri nggak? Ngeri nggak? Inilah yang dituntut Tuhan kepada kita, bahwa keberadaan hati kita yang dilihat tuh Tuhan, bukan bentuk secara lahiriah. Coba perhatikan bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan tentang supaya kita menghindari hukum perzinahan ini. Kakak boleh ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampak neraka. Coba perhatikan, ini yang bicara siapa? Tuhan. Dia juga yang berbicara tentang isi hukum Taurat. Kira-kira ini dongeng apa beneran? Beneran. Menurut kita nih dongeng apa beneran? Kalau kita bilang ini beneran, takut nggak kita? Paham ya? Kalau kita anggap ini beneran, berlaku seperti ini, maka kita akan takut. Saya ulang nih. Perzinahan itu pertama kali dilakukan itu oleh mata. Ingat ya, dari mata. Kan kita memandang. Ketika kita memandang, kita menggunakan mata. Tuhan Yesus mengatakan di sini apa? Apabila matamu yang kanan, kalian tahu nggak sih mata kanan itu sebetulnya kekuatannya seperti apa dibandingkan mata kiri? Nggak ada yang tahu ya. Jadi mata kanan ini mempunyai power yang jauh lebih kuat ketimbang mata kiri. Tuhan Yesus katakan begini, apabila mata kananmu menyesatkan engkau dalam hal perzinahan ini, cungkilah. Ini beneran apa enggak? Bener. Cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Saya mau jelaskan. Sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengatakan seperti ini. Waspada terhadap keinginan-keinginan hati yang ditimbulkan dari pandangan. Waspada. Kuasai diri kita ketika muncul keinginan, ketika muncul hawa nafsu yang ditimbulkan dari pandangan. Hindari itu. Kalau tidak, lebih baik, kata Tuhan Yesus, congkel mata kamu. Supaya apa? Supaya kamu tidak bisa melihat. Sehingga kita tidak bisa mengingini. Dan tidak muncul hawa nafsu. Ini anak-anak muda nih. Berhenti menonton film porno. Ini saya harus jelaskan. Karena dari mata. Saya harus bicara keras tentang ini. Orang Farisi pun mengatakan ini. Ajaran ini terlalu keras. Berhenti nonton-nonton yang tidak perlu. Yang menimbulkan hawa nafsu. Yang menimbulkan keinginan. Karena kita terjebak dengan hukum perzinahan. Sudah paham ya? Ingat. Kalau kita melanggar, kita dimasukkan ke dalam neraka. Sudah paham ya? Lalu ayat yang 30 terakhir. KH boleh? Oh itu Yuli ya? Yuli. Saya senang kalau Yuli baca Alkitab ya. Ayat 30. Yang kanan melihatkan engkau dan Matius 5 ayat 60. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, utama dan buanglah itu.
Ya, terima kasih. Ini ayat, ya, ini ayat yang terakhir. Tuhan Yesus sekali lagi menegaskan kita dan mengingatkan kita tentang betapa sepeleknya pekerjaan-pekerjaan dari anggota tubuh, tetapi membuat kita masuk ke dalam neraka. Maksudnya begini loh, lebih baik kita tidak punya salah satu anggota tubuh yang membuat kita melakukan dosa daripada seluruh tubuh kita masuk ke dalam neraka. Kalau lidah kita pakai untuk melakukan dosa, mencemooh, menghina, berkata dusta, ini bahasa kasarnya lebih baik kita nggak punya lidah. Paham ya? Daripada kita masuk neraka gara-gara uang kita. Karena kita punya uang, lalu kita sombong. Lalu kita melakukan kejahatan dengan uang. Lebih baik kita nggak punya uang. Paham ya maksudnya ya? Jadi yang dimaksud oleh Tuhan adalah waspada dengan segala sesuatu yang kita miliki. Jangan apa yang kita miliki membawa kita masuk ke dalam neraka. Membawa kita ke dalam dosa dan kita hidup dalam penghukuman Tuhan. Akhir dari pembahasan kita, Tuhan Yesus menegaskan kepada kita agar kita berani mengambil sikap. Lebih baik kita tidak memiliki salah satu anggota tubuh daripada seluruh tubuh kita masuk ke dalam neraka. Artinya kita harus ekstra hati, kita harus waspada dengan apa yang kita ingini yang muncul dari dalam hati. Sebab segala sesuatu pikiran yang jahat itu keluar dari hati. Dan jangan sampai kita membuahi keinginan-keinginan kita. Karena kalau sudah membuahi, kita melakukan secara fisik yang diinginkan oleh hati, maka kita akan lebih sulit keluar dari kegelapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Betapa hatiku betapa hatiku
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah mengajar kami melalui Roh-Mu